Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya dalam mata kuliah Kalkulus 2. Saya akan menyampaikan mengenai materi aplikasi integral untuk mencari atau untuk menghitung panjang suatu kurva. Jadi di sini kita akan menghitung panjang dari sebuah kurva dengan integral tertentu, di mana untuk menghitung panjang kurva tersebut kita perlu memperhatikan kurva atau grafik dari fungsi yang kita miliki, di mana fungsi tersebut adalah sebuah fungsi yang kontinu pada suatu selang. Untuk y sama dengan fx adalah sebuah kurva. Perhatikan gambar berikut. Nah, di sini kita memiliki sebuah fungsi dinotasikan dengan f. F adalah sebuah fungsi pada selang A hingga B, di mana kita ingin mengetahui panjang kurvanya atau dapatkan panjang busur L dari kurva fungsi tersebut. Untuk mengetahui panjang busur, maka di sini kita melakukan pendekatan di mana kita membuat sebuah partisi. Kita bagi kurva tersebut menjadi n bagian. Dari masing-masing partisi tersebut kita notasikan dengan P0, P1, P2 hingga Pn. Nah, ini adalah pembagian lintasannya. Kemudian dari masing-masing partisi lintasan tersebut memiliki titik-titik pada koordinat X, yaitu titik A, titik X1, X2, X3, kemudian Xn hingga titik B, di mana antara lintasan dengan titik tersebut kita hubungkan dengan sebuah garis lurus, sehingga dia akan membentuk sebuah segmen tertentu, di mana dari banyaknya segmen tersebut adalah sebuah lintasan poligonal atau sebuah pendekatan dari kurva y sama dengan fx. Kemudian kita ingin menghitung panjang kurva dengan melakukan atau dengan menggunakan pendekatan panjang busur. Kita ambil satu segmen dari lintasan tersebut. Misal kita notasikan segmennya adalah PK dan juga PK-1. Untuk selangnya adalah LK. Nah, ini adalah sebuah panjang busur. Kemudian dengan menggunakan dalil Pythagoras, untuk mengetahui nilai dari LK tersebut adalah akar dari delta X kuadrat ditambahkan dengan delta Y kuadrat. Delta X di sini adalah selisih antara titik XK-1 hingga XK. Kemudian untuk delta Y adalah nilai atau selisih nilai fungsi pada titik XK dan juga XK-1. Kemudian untuk LK itu sendiri yang merupakan nilainya adalah akar dari delta X kuadrat ditambahkan delta Y di sini kita gantikan dengan FXK dikurangi FXK-1, kemudian dikuadratkan. Berdasarkan teorema nilai tengah atau salah satu penyelesaian dari sebuah titik atau untuk mencari titik dengan menggunakan teorema nilai tengah adalah fxk dikurangi fxk-1 dibagi dengan xk dikurangi xk-1, yaitu sama dengan f aksen xk star. Kemudian dengan menggunakan teorema tersebut kita dapatkan nilai bahwa fxk dikurangi fxk-1 sama dengan hasil perkalian dari f aksen dikalikan dengan xk dikurangi
XK min 1, di mana XK dikurangi XK min 1 adalah delta X. Nah, ini uh, teorema, sebuah teorema nilai tengah, sehingga fxk dikurangi fxk min 1 di sini dapat kita substitusikan dengan f aksen dikalikan delta x. Sehingga di sini sehingga kita dapatkan persamaan 1 dapat kita tulis yaitu LK sama dengan akar 1 ditambah F aksen kuadrat dikalikan dengan delta X. Kemudian, hal ini berarti bahwa panjang dari seluruh lintasan poligonal adalah jumlahan dari setiap segmen lintasan tersebut, atau kita tuliskan dalam sebuah jumlahan dari K-1 hingga N, di mana jumlahan tersebut dapat kita dekati dengan menggunakan limit. Kemudian ketika delta X di sini mendekati 0, maka di sini luasan dari panjang kurva tersebut atau jumlahan atau jumlah panjang dari seluruh lintasan poligonal tersebut adalah integral A hingga B akar 1 ditambah F aksen X kuadrat dx. Nah, ini adalah rumusan untuk mencari panjang dari sebuah kurva di mana fungsi yang kita miliki adalah y sama dengan fx. Kemudian jika kurva yang diberikan adalah x sama dengan gy, jadi y-nya di sini adalah sebuah variabel independennya, maka di sini di mana fungsi tersebut terdapat selang atau interval dari c kurang dari sama dengan y kurang dari sama dengan d, sehingga panjang kurvanya adalah integral dari c hingga d akar 1 plus g aksen y kuadrat dy, atau g aksen y di sini adalah turunan pertama dari fungsi g tersebut. Di sini dapat kita tuliskan integral dari c hingga d akar 1 plus dx per dy kuadrat dy. Ini adalah turunan pertama dari fungsi tersebut. Kemudian di sini saya memberikan satu contoh soal di mana dapatkan panjang busur dari kurva y sama dengan x pangkat 3 per 2 dari titik 1,1 hingga 2,2 akar 2. Pertama kali kita sketsa grafik terlebih dahulu. Y sama dengan x pangkat 3 per 2 adalah sebuah parabola. Ini parabola yang cekung ke atas. Kemudian kita ingin mencari panjang busurnya dari 1,1 hingga 2,2 akar 2. Maka di sini untuk mencari panjang busur dari kurva tersebut atau dari fungsi tersebut, kita gunakan rumus L sama dengan integral A hingga B akar 1 plus F aksen kuadrat dx. Kemudian dengan menggunakan fungsi y sama dengan fx, maka di sini intervalnya atau selangnya adalah A sama dengan 1 hingga B sama dengan 2, di mana turunan pertama dari fungsi tersebut adalah 3 per 2 x pangkat setengah. Jadi pertama kali kita cari turunan pertama dari fungsi tersebut, kemudian kita masukkan ke dalam rumus. Maka di sini integral 1 hingga 2, kemudian 1 ditambah turunan pertama kita kuadratkan, hasilnya adalah 9 per 4x.
Setelah kita dapatkan rumusan tersebut, kemudian kita cari nilai integralnya. Untuk mencari integral dari fungsi tersebut, di sini kita misalkan U sama dengan 1 plus 9 per 4X. Kemudian kita turunkan du per dx-nya adalah 9 per 4. Sehingga kita dapatkan dx sama dengan 4 per 9 du. Kemudian kita substitusikan u dan dx tersebut ke dalam fungsi integral. Sehingga di sini kita dapatkan integralnya adalah integral dari akar U dikalikan 4 per 9 du, yaitu 4 per 9 integral akar U du. Integral dari akar U adalah 2 per 3 U pangkat 3 per 2. Maka di sini kita dapatkan nilainya adalah 8 per 27 dikalikan U-nya kita masukkan yaitu 1 plus 9 per 4X. Maka di sini kita masukkan batas integrasinya 1 hingga 2. Nah, di sini X-nya kita ganti dengan 2 dan juga di sini X-nya kita ganti dengan 1. Kemudian kita operasikan. Nah, di sini kita dapatkan nilai atau hasil akhirnya adalah 2,0858 dengan menggunakan pendekatan. Nah, di sini artinya berapa panjang busur dari kurva Y sama dengan X pangkat 3 per 2 dari titik 1,1 hingga 2,2 akar 2 dengan menggunakan variabel X atau dengan menggunakan fungsi Y sama dengan Fx. Untuk selang 1 hingga 2 kita dapatkan panjang busurnya atau panjang kurvanya adalah 2,0858, sekitar 2,0858. Nah, ini adalah cara untuk mencari panjang busur atau panjang kurva dari sebuah fungsi. Kemudian, apakah kita bisa menggunakan atau mencari panjang busur dengan fungsi X sama dengan? Nah, itu juga bisa. Jadi, kita bisa menggunakan fungsi Y sama dengan Fx atau fungsi X sama dengan GY. Nanti hasil dua-duanya sama pastinya. Kemudian kita akan mencari atau menghitung luas permukaan benda putar. Jadi di sini jika sebuah kurva bidang, nah ini adalah sebuah kurva bidang diputar mengelilingi sebuah sumbu di dalamnya. Nah, ini ada sebuah sumbu. Kemudian kurva tersebut diputar mengelilingi sumbu, maka kurva akan membentuk suatu permukaan putar. Nah, di sini dari gambar yang diberikan, ketika kita memutar kurva tersebut pada sumbu yang berada di bidangnya, nah di sini kita dapatkan sebuah benda putar. Kemudian kita ingin mencari berapa luas permukaan dari benda putar tersebut. Maka luas permukaannya di sini adalah dengan menggunakan partisi ya. Pada dasarnya ini adalah sebuah jumlahan partisi, di mana jumlahan dari 2pi yi dikalikan delta si. Nah, ini adalah partisi-partisi dari segmennya. Kemudian kita dapat melakukan pendekatan dengan menggunakan integral, yaitu 2pi integral a hingga b y ds. Atau secara umum, luas permukaan dari benda putar tersebut adalah 2pi integral a hingga b fx dikalikan akar 1 plus f aksen kuadrat dx. Nah, ini adalah rumus untuk mencari luas permukaan sebuah benda putar. Rumus ini dapat kita gunakan
pada contoh tadi adalah materi mengenai aplikasi integral untuk mencari panjang kurva dan juga luas permukaan sebuah benda, luas permukaan dari sebuah benda putar. Jika ada pertanyaan dapat disampaikan dan juga dapat kita diskusikan materi secara detail di grup WA. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.